Oke, selamat datang di sesi Kupas Tuntas Ide-Ide Besar. Kali ini kita mau bahas soal dividen deflasi. Pernah nggak sih ngerasa harusnya dengan teknologi secanggih sekarang, kita tuh makin makmur, tapi kok rasanya malah makin berat? Nah, konsep ini ngebahas ledakan kekayaan yang seharusnya jadi milik kita, tapi entah kenapa kok kayaknya hilang di tengah jalan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba lihat angka ini, 300 juta. Angka ini lagi bikin heboh di mana-mana loh. Kenapa? Soalnya ini adalah perkiraan jumlah pekerjaan yang katanya bisa lenyap gara-gara AI atau kecerdasan buatan. Dan ini bukan main-main ya, prediksi ini datang langsung dari laporan terbarunya Goldman Sachs. Jelas aja, angka segede itu langsung bikin banyak orang panik kan? Ngebayangin masa depan di mana pekerjaan jadi barang langka. Tapi, sebentar dulu, gimana kalau ternyata sejarah punya jawaban yang 180 derajat berbeda? Soalnya ketakutan kayak gini tuh bukan hal yang baru loh. Tiap kali ada teknologi canggih muncul, kepanikannya selalu sama persis. Dan ternyata benar, kalau kita tarik mundur data selama 250 tahun ke belakang, kita nemuin sebuah cetak biru, sebuah pola yang jelas banget dan terus-terusan berulang setiap kali ada gelombang teknologi baru yang besar. Coba kita lihat, selama ini kita udah ngelewatin setidaknya 6 gelombang teknologi raksasa. Mulai dari revolusi industri, terus era mesin uap dan kereta api, baja dan listrik, sampai era mobil, revolusi komputer, dan sekarang AI. Dan tebak apa? Di setiap gelombang itu ceritanya selalu sama, ketakutan kalau semua orang bakal jadi pengangguran. Contoh paling klasik ya, di gelombang pertama, ingat kaum Ludit? Mereka sampai anarkis, hancur-hancurin mesin tenun karena saking takutnya kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya justru kebalikannya. Jumlah pekerjaan di industri tekstil malah meledak, naik sampai 12 kali lipat di kota industri kayak Manchester. Dan pola ini terjadi lagi. Waktu era baja dan listrik datang, lagi-lagi orang khawatir pabrik bakal kosong lompong. Hasilnya? Pekerjaan di sektor manufaktur Amerika Serikat malah meroket, naik 4 kali lipat cuma dalam 40 tahun. 4 kali lipat loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Ini dia letak kesalahpahaman orang-orang yang selalu meramalkan kiamat pekerjaan. Mereka itu seringkali salah kaprah antara disrupsi tugas dengan disrupsi pekerjaan. Beda banget loh. Teknologi itu sebetulnya cuma menghilangkan tugas-tugas yang repetitif, yang membosankan. Hasilnya, kita sebagai manusia jadi bisa bebas fokus ke hal-hal yang butuh kreativitas, butuh strategi. Justru ini menciptakan peran-peran baru. Oke, kalau gitu, muncul pertanyaan besar kan? Kalau sejarah sudah membuktikan kalau teknologi itu selalu bikin kita lebih produktif, bikin dunia lebih melimpah, kenapa kok rasanya hidup kita sekarang malah makin berat? Kenapa kita harus kerja lebih keras cuma buat bertahan hidup? Beda banget sama generasi kakek nenek kita dulu. Jawabannya, ternyata ada sesuatu yang rusak parah di dalam sistem ekonomi kita. Ada dividen dari kemajuan teknologi yang seharusnya kita nikmati, tapi entah gimana caranya, keuntungan itu hilang begitu saja di tengah jalan. Coba deh lihat perbandingannya. Ini jelas banget. Dulu di zaman standar emas, nilai uang itu stabil. Jadi setiap ada kemajuan teknologi, hasilnya langsung terasa sama masyarakat. Upah real naik drastis, harga-harga stabil. Nah, bandingan sama sekarang. Produktivitas kita naik, tapi hasilnya kayak nguap gitu aja, dimakan sama yang namanya inflasi. Jadi, kapan semua ini berubah? Menurut sumber yang kita kaji, titik baliknya itu ada di tahun 1913. Tahun di mana Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika didirikan. Sejak saat itu, cara kerja uang di seluruh dunia berubah total. Nah, perubahan sistem ini melahirkan apa yang bisa kita sebut sistem ember bocor. Bayangin gini deh, semua hasil kerja keras kita, semua produktivitas kita, itu kita masukkan ke dalam sebuah ember. Tapi, embernya bocor. Ada lubang-lubang kecil yang bikin nilainya terus-terusan berkurang, sedikit demi sedikit. Gini cara kerja ember bocor itu. AI datang bikin semuanya jadi lebih efisien, lebih murah. Logikanya, harga-harga barang harusnya turun dong. Ini yang disebut deflasi sehat. Tapi, apa yang dilakukan Bank Sentral? Mereka justru melawan penurunan harga ini. Caranya, dengan mencetak lebih banyak uang. Efeknya, daya beli kita tergerus. Jadi, keuntungan dari AI itu udah hilang bahkan sebelum kita sempat merasakannya. Dan dampaknya di dunia nyata itu bukan main-main. Coba bayangin, waktu inflasi sampai 9%, itu artinya rata-rata orang harus kerja ekstra 10 jam sebulan. Cuma buat beli barang yang sama persis kayak bulan lalu. 10 jam hidup kita hilang begitu saja.
Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah lebih dari 100 tahun hidup dengan sistem ember bocor ini, untuk pertama kalinya ada sebuah teknologi baru, teknologi yang punya potensi buat menambal kebocoran itu, dan akhirnya memungkinkan kita buat benar-benar menyimpan nilai yang kita hasilkan. Nah, disinilah perbandingannya jadi krusial banget. Di satu sisi, ada uang fiat, yang suplainya bisa dicetak tanpa batas dan ya memang didesain untuk terus kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, muncul sebuah sistem yang benar-benar baru, yaitu Bitcoin. Suplainya mutlak terbatas, cuma 21 juta, dan dari sananya dirancang untuk mempertahankan nilai. Jadi Bitcoin ini dengan kelangkaan yang dijamin oleh matematika, fungsinya itu mirip kayak brankas digital super aman. Dia bisa mengunci nilai ekonomi yang diciptakan oleh AI. Kenapa? Karena nggak ada satupun pihak, nggak ada bank sentral yang bisa seenaknya nambahin jumlahnya dan bikin nilainya turun. Dia memperbaiki ember bocor tadi. Ini dia metafora yang paling pas buat ngegambarin semua ini. Anggap AI itu adalah mesinnya. Mesin super canggih yang menghasilkan energi ekonomi luar biasa besar. Nah, Bitcoin itu adalah baterainya. Untuk pertama kalinya kita punya baterai yang bisa menyimpan semua energi itu tanpa bocor. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang wow, cukup bikin merinding. Pertemuan antara dua teknologi raksasa ini, AI sebagai mesin pencipta kelimpahan dan Bitcoin sebagai baterai penyimpan nilai, bisa jadi artinya setiap generasi sebelum kita sudah berkontribusi membangun masa depan. Tapi mungkin kitalah generasi pertama yang akhirnya bisa benar-benar menyimpan dan memiliki masa depan itu.